Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam pemirsa yang budiman dan baik hatinya. Ketemu lagi dengan saya. Sudah lama sekali aku cari-cari tahu gimana bisa membeli topi kulit yang proper, enak, ringan. Aku biasanya pakai topi rimba. Topi rimba itu efektif banget untuk aktivitas di luar ruangan karena bentuknya yang bulat begini memungkinkan kita untuk meminimalisir paparan sinar matahari, terlebih saat kita lagi trekking dalam kondisi yang terik begitu. Kalau pas waktu panas terus pakai topi yang agak lebaran itu panas, tetap panas, cuman aku rasa nyaman dan gak gampang merasa haus gitu ya. Saya sempat browsing tentang topi yang saya maksud, dan kebetulan ada temen yang menjadi distributor topi keren ini, dan akhirnya singkat cerita topi itu sampai di tangan saya. Topi kayak topi koboi, lebar, tapi dia bisa dimasukkan dalam travel bag like this. Travel bag like this. Ya, ini namanya Australian Burma Hat. Dan aku tunjukin dulu bentukannya. Semudah itu. Jadi ini menariknya apa? Menariknya bisa di packing, dan ini keren menurut saya ya, dan memang keren. Terima kasih Om Leboy sudah mengirimkan topi keren ini untuk saya, dan saya senang sekali. Topinya luar biasa oke. Ini tampilannya mewah banget. Ini 100% kulit sapi Australia. The original bush hat. Nama mereknya adalah Burma Hats. Pabriknya ada di Australia, di Melbourne, Australia, dan ini original. Om Leboy adalah satu-satunya distributor Burma Hat di Indonesia. Topi Burma ini variannya ada banyak ya, saya nggak hafal. Yang jelas tidak hanya cuma satu ini, nggak cuma kulit, ada kanvas juga. Tapi untuk kulitnya itu ada 3 bahan kulitnya. Yang pertama kulit buaya, kulit kanguru, dan kulit sapi. Sementara yang saya punya ini adalah kulit sapi. Di dalamnya ada keterangannya. Nah, ini lembut sekali. Untuk ukuran topi kulit Burma ini tidak terlalu berat ya, dan nyaman dipakainya. Tidak terlalu berat, sekitar 300 sampai 400 gram saja. Burma ini mengklaim jika dia membuat topi ini dari kulit berkualitas tinggi. Oleh karenanya topi ini diklaim bisa bertahan lama sekali, bahkan bertahun-tahun. Topi ini kemudian melindungi kita tidak hanya di kepala saja, tapi sampai ke pundak. Ada shadownya, ada bayang-bayangnya. Sinar matahari kalau nggak pakai topi kan langsung ke kepala kita, kemudian dihalangi sama topi. Ininya itu bikin efek shadow begitu di muka sampai sepundak begitu. Kalau anti panasnya ini bisa digunakan pada suhu 50 derajat Celcius plus ya. Yang saya pegang ini adalah Burma Hat dengan warna coklat tua. Warnanya ada mocha, ada coklat tua, dan hitam. Yang saya punya ini coklat tua. Ada tulisannya Burma di sini. Lihat, jahitannya benar-benar rapi. Jahitannya rapi banget, dan di baliknya ada keterangan. Dan topi jenis ini nggak butuh tali yang di sini. Biasanya kan kalau topi-topi koboi itu ada tali yang ada di sini nih. Tali yang di sini kan, biar nggak lepas begitu. Topi ini nggak butuh itu, dan memang tidak didesain ada talinya. Kenapa? Karena ini sudah fit banget ya, fit banget, ada ukurannya. Makanya sebelum beli pastikan kalian mengukur dulu lingkar kepala, kalian mengukur dulu berapa besar
kepala Anda gitu kan. Tujuannya buat apa? Untuk menentukan ukuran topi ini yang pas buat Anda, ukuran berapa. Ukuran S itu 55 cm lingkar kepalanya. Nanti bisa diukur sama meteran jahit gitu. Kalau enggak ya pakai benang gitu, terus ditandai baru diukur berapa sentimeter gitu. Ada 55 cm untuk ukuran S, terus kemudian medium itu di 57 cm, besar L, large itu di 59 cm, dan extra large 61 cm, dan extra large ini untuk yang punya kepala besar kepala itu ukurannya 52,5 cm. Nah, kenapa ini jadi penting? Kalau Anda memilih topi yang terlalu kecil, ininya bisa jadi nggak masuk, atau kalaupun masuk nanti pasti nggak akan nyaman dipakainya karena terlalu menekan kepala. Nah, kalau terlalu longgar itu juga nggak enak. Dibikin goyang kiri kanan, ini juga pasti oblak ya. Dan untuk lari, kena angin pantai, kena apa itu lepas. Nah, kalau ukurannya pas seperti yang saya pakai ini pas banget. Ukurannya pas, nggak akan gerak kemana-mana. Dan saya sudah tes tadi siang, saya pakai motor lari kenceng 60 km per jam, nggak lepas. Nah, kalaupun takut lepas, biar memastikan bener-bener menggigit kepala gitu ya dengan kuat, ada triknya. Salah satu triknya terletak di rim di dalam sini. Ini dia. Kalau teman-teman perhatikan, ini kan ada rim. Rim ini elastis, molor begitu ya. Nah, kalau umumnya dipakai dalam posisi terlipat begini, kan? Dipakai dalam posisi terlipat begini. Tapi kalau kepingin dia tambah kencang begitu ya, jadi teman-teman bisa tarik begini. Nah, pakainya tarik begini. Nah, kemudian setelah di posisi ditarik, lalu dipakai. Nah, jadi begini. Kelihatan kan? Kelihatan. Nah, itu dia. Ini salah satu triknya. Oh, ini badai apapun nggak akan bisa lepas. Dan saran saya, topi ini jangan gantian ya bro. Maksudnya kalau kalian sudah punya topi pas di kepalamu, terus kemudian ada temenmu atau siapapun, bapakmu, paklikmu atau siapapun yang pinjem, kalau mau nolak sebenarnya nggak enak juga ya. Tapi resikonya kalau dipinjam sama orang yang kalau kepalanya ukuran jauh lebih kecil sih oke, tapi kalau kepalanya jauh lebih besar jadi oblak. Untuk perawatannya gampang saja. Topi kulit semacam ini sebenarnya nggak butuh perawatan ekstra ya, karena ibarat kata nggak kalian apa-apain pun asalkan jangan direndam berjam-jam di dalam air. Nanti begitu diangkat langsung bisa ditumis. Jangan direndam. Kalau untuk membersihkan, misalkan di sini ada debu, kalau debu ya cukup pakai lap ya kan, dilap. Ini kalau debu biasa, dilap gini aja. Nah, kalau debunya agak bandel, teman-teman nanti bisa ambil spons deterjen kalau memang diperlukan, tapi tidak terlalu banyak banget deterjen sama air hangat. Spons dimasukin di sana, terus usap selesai, lekas bilas lagi, tapi bilasnya juga pakai spons air hangat, bilas sampai nggak ada busanya. Setelah itu dikeringkan, entah pakai kanebo pakai apa gitu. Dan jangan dijemur, kasih aja kipas angin gitu. Kalaupun pakai hair dryer tapi jangan terlalu panas. Jangan pernah tinggal topi ini di dalam mobil, apalagi topinya ditaruh di kaca depan sana atau di kaca belakang sana ya kan. Terus mobilnya diparkir di bawah terik. Jangan sekali-kali pakai itu karena nanti akan berdampak ke topinya. Kalau ingin tetap kelihatan bersih gitu kan, pengen kelihatan agak gelap gitu. Nah, biasanya pakai polis atau pakai
balsam atau pakai semacam pelembab begitu kan. Nanti pelembabnya nggak boleh asal juga. Ini ada di toko-toko perlengkapan sepatu kulit ya. Saran saya kalau mau beli, misalkan beli wax anti air atau pelembabnya gitu, mending topinya dibawa aja, tunjukin ke orangnya topi begini kira-kira yang cocok apa, itu akan lebih aman daripada salah beli terus kemudian justru malah topinya yang jadi rusak, ya kan. Nah sekarang saya mau kasih tahu cara menyimpan ya. Cara menyimpannya, baiknya kalau sedang tidak kemana-mana saat topi ini disimpan di rumah, baiknya teman-teman menyimpannya dalam posisi yang terbuka, tidak dilipat, tidak diapa, terbuka saja. Jangan ditaruh di tempat yang lembab juga bisa. Nah itu cukup ditaruh begini. Kalau saya naruhnya begini ya, karena saya ingin apa ya istilahnya, saya nggak tahu ini loh apa, daun istilahnya ya, apa ya. Nah saya kepingin modelnya tetap lebar begini, saya nggak suka yang agak neko begini, itu nggak suka, sukanya yang lebar gini. Nah ada juga orang yang menyimpannya dalam posisi begini. Nah tujuannya apa? Tujuannya biar ada efek melengkung gitu loh. Kalau dipakai itu, kalau ini kan lurus begini, memang aku suka yang begini. Tapi ada yang begini, tahu nggak sih? Nah begini, posisinya agak turun. Nah aku nggak suka yang begitu. Nah makanya aku pilih begini aja, digeletakin gitu aja, taruh di lemari kek atau di mana, yang penting jangan tempat yang lembab. Kalau lembab itu biasanya nanti kalau nggak dipakai lama di sekitar sini ada jamurnya, apalagi di dalam sini yang biasa kena keringat itu ada jamurnya. Kalau Anda membeli topi ini, Anda sudah diberikan yang namanya, nah ini dia. Nah gunanya apa? Ini digunakan untuk lagi bepergian dari rumah menuju satu tempat, ya kan. Terus belum pengen pakai topinya, ya topinya disimpan di sini biar hemat tempat. Coba kita praktekkan. Nah pertama yang atas ini aja, lipat ke dalam. Karena ini lemas banget, asli lemas banget. Cara jadi. Nah, ini hanya untuk bepergian. Untuk disimpan di rumah tidak disarankan disimpan dalam posisi terbungkus di pouch begini. Begitu sampai tujuan mau dipakai lagi, gampang banget. Tinggal tarik bungkusnya, ya kan, dan buka seperti ya. Ya. Ada yang minat topi ini, silahkan hubungi Om Leboy. Untuk Instagramnya ada di bawah sini, Facebook juga ada di sini. Silahkan tanya, silahkan DM Om Leboy, dengan senang hati akan menjawab. Sementara ini dulu cerita saya soal topi, memilih topi, merawat topi, dan merekomendasikan topi apa yang enak dan nyaman untuk Anda miliki. Beberapa orang terkadang memilih topi semacam ini tidak hanya untuk fungsinya, kalau fungsi itu otomatis, tapi lebih pada apa ya, obat keren aja tulisannya. Gimana, keren nggak? Kalau aku sih yes. Terima kasih kawan-kawan semuanya, sehat selalu untuk Anda, semoga damai alam semesta. Salam.